welcome to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tekan subscribe dan juga bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nelly Rashidah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, buku ini karangan dari Dr. Rahmat Hidayat dan juga Hendy Syafriana Nasution. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang identitas buku dulu. Buku ini diterbitkan pada bulan September tahun 2016 dan merupakan cetakan pertama kali. Nah, buku ini diterbitkan di LPPPI, yaitu di Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia. Dan juga mempunyai tebal buku sekitar 276 halaman. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biografi penulis. Yang pertama yaitu Rahmat Hidayat. Nah, beliau lahir di Medan pada tanggal 26 Februari tahun 1982. Kedua orang tuanya merupakan orang yang berpendidikan tinggi juga. Sekarang ini, Rahmat Hidayat berprofesi sebagai dosen di Fakultas Agama Islam di Universitas Dharmawangsa dan juga sebagai dosen di FITK di UNIF Negeri Sumatera Utara pada tahun 2011. Nah, penulis juga sudah sangat banyak ya menyelesaikan karya ilmiah dan juga sudah menyelesaikan S3-nya di Universitas Negeri Gunung Jati pada tahun 2016 dan juga mengambil program pendidikan Islam. Nah, selain itu, penulis juga sangat aktif dalam berorganisasi seperti organisasi kemasyarakatan dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah biografi penulis yang kedua, yaitu Hendy Syafriana Nasution. Nah, beliau lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 29 Maret tahun 1972. Nah, beliau juga berprofesi sebagai dosen, di antaranya yaitu dosen di FITK UIN Sumatera Utara sejak tahun 2006 sampai sekarang, dan juga dosen di STAI Imilda sejak tahun 2008 sampai sekarang, dan juga dosen di STAI Hikmatul Fadilah sejak tahun 2013 sampai sekarang. Nah, penulis juga sudah menyelesaikan S3-nya yaitu di UIN Sumatera Utara pada program Doktor Pendidikan Islam. Dan juga penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan juga narasumber yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Dan juga beliau telah menyelesaikan beberapa bukunya, diantaranya yaitu Filsafat Pendidikan Islam dan juga Paradigma Pendidikan Islam. Untuk selanjutnya adalah sinopsis isi buku ini. Nah, jadi buku ini tuh ada 7 bab. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasannya. Untuk bab pertama, ini ada konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Pada bab 1 ada 4 pokok bahasan. Pertama ada pengertian filsafat pendidikan Islam, kedua ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yang ketiga ada fungsi filsafat pendidikan Islam, yang keempat ada metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya pada bab 2 itu adalah hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam. Di sini ada 5 pokok bahasan. Pertama ada hakikat penciptaan manusia, kedua ada proses kejadian manusia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang ketiga ada potensi-potensi dasar manusia dan pengembangannya, yang keempat ada kedudukan manusia di alam semesta, dan terakhir manusia dan pendidikan. Yang selanjutnya bab 3 yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan dalam Islam. Lalu ada 6 pokok bahasan di bab 3 ini. Pertama ada konsep tarbiyah, taklim, dan ta'dib dalam Islam. Kedua ada pengertian pendidikan Islam. Ketiga ada dasar dan asas pendidikan Islam. Kelima, keempat ada visi dan misi pendidikan Islam. Kelima ada tujuan pendidikan Islam. Dan terakhir fungsi pendidikan Islam. Selanjutnya, bab 4 yaitu unsur-unsur dasar pendidikan Islam. Di sini ada 6 pokok bahasan. Pertama adalah hakikat pendidikan dalam
perspektif filsafat pendidikan Islam. Kedua, ada hakikat peserta pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ketiga, ada hakikat kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, ada hakikat metode dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kelima, ada alat atau media perspektif filsafat pendidikan Islam. Dan terakhir, hakikat evaluasi dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, bab 5 adalah hakikat hukuman dan ganjaran dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Di sini ada 5 pokok bahasan. Pertama ada pengertian hukuman dan ganjaran, kedua ada dasar dan tujuan ganjaran dan hukuman, ketiga ada prinsip dan syarat-syarat mengaplikasikan hukuman dan ganjaran, keempat ada bentuk-bentuk hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam, yang terakhir urgensi hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, bab 6 ada hakikat lingkungan pendidikan Islam. Ada 4 pokok bahasan. Pertama ada pengertian lingkungan pendidikan Islam, kedua ada jenis-jenis lingkungan pendidikan Islam, ketiga ada fungsi lingkungan pendidikan Islam, dan yang terakhir pembinaan lingkungan dalam pendidikan Islam. Selanjutnya adalah bab yang terakhir, yaitu bab ke-7, hakikat masyarakat dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam. Ada 4 pokok bahasan. Pertama, pengertian masyarakat dalam masyarakat Islam. Kedua, ada dasar pembentukan masyarakat Islam. Ketiga, ada karakteristik masyarakat Islam. Dan terakhir, hubungan masyarakat Islam dengan pendidikan Islam. Nah, itulah tadi materi-materi yang ada dalam buku ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan garis besar dari isi buku ini. Secara garis besar, dapat tarik kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Islam itu sangat berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu dapat memberikan alternatif berbagai masalah untuk yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Nah, dan juga peranan filsafat pendidikan Islam juga penting dalam pendidikan Islam, karena dapat menyumbangkan analisanya terhadap ilmu pendidikan terkait dengan hakikat masalah yang nyata dan rasional, yang mengandung nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan petunjuk atau landasan bagi proses pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku ini. Untuk kelebihannya, buku ini untuk covernya ya, ini sudah sangat menarik ya menurut saya. Menarik dan juga kayak saya tuh pertama lihat tuh udah tertarik gitu loh, karena di covernya tuh kayak wow gitu. Jadi cover itu mudah sekali menarik perhatian pembaca gitu. Yang kedua, secara substansial buku ini tuh lengkap ya isinya. Karena di dalam itu dijelaskan biografi penulis dan juga di data di identitasnya buku tuh ada semua, kayak tebal buku berapa, tuh lengkap semua gitu. Jadi kalau para pembaca tuh mencari referensi itu mudah di buku ini mendapatkan informasinya gitu. Itu yang kelebihan. Ya, yang kedua itu kekurangan buku ini. Saya kira kekurangan buku ini nggak banyak sih ya, cuman itu sih dalam materinya, karena dalam materi itu tidak dicantumkan rangkumannya. Nah, karena dengan adanya rangkuman itu memudahkan para pembaca itu tuh paham dengan cepat gitu loh. Nah, jadi kalau ada rangkuman kan memudahkan para pembaca untuk mencari poin-poin pentingnya, seperti itu. Itu sih kelebihan kekurangan. Nah, selanjutnya adalah kritik dan saran. Untuk kritiknya mungkin nggak banyak ya, karena buku ini udah sangat bagus ya maksudnya. Mungkin ya itu tadi, kalau bisa kalau di setiap buku itu, di setiap materi itu ada dituliskan rangkumannya, sehingga itu bisa memudahkan para pembaca itu mudah dengan cepat kayak gitu. Untuk sarannya, nah ini sangat cocok banget untuk para mahasiswa sedang mencari referensi atau sedang melakukan tugas atau ada tugas kuliah filsafat pendidikan Islam. Nah, buku ini sangat cocok buat yang mencari referensi kayak gitu, dan juga lengkap banget di dalamnya gitu penjelasannya. Oke, sekian dari saya. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat dan barokah untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk Pak Nasruddin selaku pengampu dosen filsafat pendidikan Islam atas ilmunya. Dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.